Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, kepada saudaraku rakyat Indonesia dimanapun berada, terkhusus saudaraku PLT Ketum PSI Mas Giring. Belakangan ini saya mendengar juga membaca di beberapa pemberitaan online khususnya terkait statement dari PLT Ketum Giring, ya, saya kira ini juga merupakan statement resmi dari Partai Solidaritas Indonesia sekaitan rencana pelaksanaan kegiatan Formula E di Jakarta. Saya secara pribadi tidak mau terlalu masuk pada persoalan pelaksanaan Formula E-nya gitu. Dan saya juga tidak mau masuk pada persoalan interpelasinya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba ulas sedikit aja. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan dari seseorang tersebut gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah letak masalah Pak Anies Baswedan hingga dikatakan sebagai pembohong dari Pak PLT Ketum Giring ini di mana ya? Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya dari sebuah partai yang ada di Republik ini gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu kan. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa, bagaimana membangun sebuah kelurahan, kecamatan gitu kan, atau apapun lah itu ya dalam sebuah wilayah di daerah misalnya. Tapi pemerintah juga berbicara bagaimana membangun sumber daya manusia. Bagaimana kemudian pemerintah itu juga hadir di dalam kelemahan-kelemahan masyarakat, ya, kekurangan-kekurangan masyarakat berupa bantuan-bantuan sosial gitu kan. Ada BLT juga misalnya gitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang mungkin saja dianggap oleh sekelompok orang atau beberapa orang, termasuk di teman-teman DPRD DKI, terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategis pemerintah DKI
Dalam hal ini kita sebut saja berkaitan tentang Formula E misalnya, yang katanya menelan biaya atau membutuhkan biaya yang cukup besar di 1,3 T misalnya. Kalau saya nggak keliru, 1,3 T ini tidak lebih dari 2% dari total APBD DKI hari ini gitu. Artinya tidak lebih dari 2%, masih ada 98% yang betul-betul dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat. Baik itu membangun fisiknya, baik itu membangun sumber dayanya, baik itu pelaksanaan kegiatan bansosnya, dan lain sebagainya. Formula E ini kan satu event ya, yang bertaraf internasional, di mana semua negara mungkin saja berebut untuk menjadi tuan rumah gitu. Apapun alasannya, promosi negara, promosi daerah kan, atau dalam rangka menggerakkan roda perekonomian, kalau apalah alasannya. Tapi saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI, yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi Formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta. Itu. Saya hampir 25 tahun tinggal di Jakarta, sepertinya baru kali ini ya ada kegiatan yang bentuknya seperti Formula E yang dilaksanakan di DKI.